Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, mahasiswa Universitas Lanjang Kuning Teknik Elektro. NIM saya 1720201054. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan eh, dari tugas manajemen energi, manajemen sistem energi. Kali ini saya akan meresum buku yang sudah ada, yaitu konsep manajemen energi dari Ainul Guri, PhD. Oke, langsung saja yang pertama. Resumnya yang pertama ini ada definisi. Yang pertama, pengertian dari manajemen. Manajemen itu yaitu keseluruhan aktivitas yang melibatkan perumusan, tujuan, perencanaan, implementasi, dan pengontrolan terhadap pencapaian tujuan aktivitas tersebut. Sedangkan energi memiliki definisi ilmiah sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau gerakan. Energi ini uh, energi inilah yang memungkinkan aktivitas apapun dapat berlangsung. Dalam keseharian, energi yang paling kita kenal tentunya adalah listrik dan juga bahan bakar. Manajemen energi didefinisikan sebagai sebuah fungsi teknis dan manajemen untuk mendata, memeriksa secara teliti, menganalisis, memonitor, mengganti, dan mengontrol aliran energi dalam sistem energi sedemikian hingga energi dapat digunakan dengan efisien yang maksimum. Maksudnya yang maksimum di sini dalam definisi tersebut adalah bahwa efisiensi dapat memenuhi syarat-syarat dari sisi pertimbangan teknis dan ekonomis. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ruang lingkup. Yang pertama, definisi efisiensi energi. Efisiensi energi didefinisikan sebagai rasio antara output yang bermanfaat terhadap jumlah input energi yang digunakan untuk menghasilkan manfaat tersebut. Contohnya, output yang bermanfaat antara lain jumlah kilogram produk, sehingga efisiensi energinya menjadi kilogram per satuan energi. Misalkan kilogram per kilowatt. Keuntungan ekonomis dalam rupiah, sehingga efisiensi energinya rupiah per kilowatt. Dan seterusnya. Dan sebagainya ya. Oke, yang kedua, definisi operasional efisiensi energi. Subsektor ekonomi dan industri yang lebih rinci lebih tepat jika menggunakan indikator efisiensi energi yang disebut intensitas energi atau IE, yang didefinisikan sebagai jumlah konsumsi energi persatuan nilai tambah yang dihasilkan. Contoh satuan intensitas energi adalah jumlah konsumsi listrik per satuan luas gedung atau disebut kilowatt hour per meter kubik. Jumlah konsumsi energi per kendaraan per tahun atau joule per kendaraan tahun dan sebagainya. Yang ketiga ada kuadran efisiensi energi. Dapat dinyatakan bahwa penghematan energi merupakan kombinasi tumpang tindih atau irisan atau arsiran dari efisiensi energi dan konservasi energi. Secara skematik digambarkan sebagai berikut. Sini kita dapat melihat efisiensi energi di sebelah kiri dan konversi energi sebelah kanan. Jadi di tengah-tengahnya itu ada penghematan energi atau bisa disebut sebagai arsiran. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, contoh kasus sederhana tentang analisis konsumsi energi dan pentingnya manajemen energi. Salah satu sebuah contoh tentang analisis penggunaan energi Provinsi Bali untuk tahun 1999 sampai dengan 2001. Dalam hal ini, anggaplah Provinsi Bali seolah-olah sebagai sebuah perusahaan atau organisasi yang perlu mengelola kebutuhan dan distribusi energinya. Kemudian akan kita lihat informasi dan rekomendasi yang dapat diperoleh dari analisis data-datanya. Oke, selanjutnya yang keempat ini ada mengelola isu manajemen energi. Yang pertama tentunya konsultasi untuk pengelolaan ke dalam perusahaan. Tim manajemen energi perlu memiliki ahli yang sudah dipersiapkan sebagai tempat untuk bertanya, mengarahkan dan memberi konsultasi bagi semua karyawan di seluruh level dan divisi perusahaan tersebut. Yang kedua ada seminar. Untuk aktivitas ini meliputi pembentukan grup diskusi
dalam perusahaan atau dalam departemen yang ada, yang tujuannya adalah untuk membagi pengetahuan, mendengarkan pendapat, berdiskusi, eh, mendiskusikan peran dan keterlibatan karyawan serta hasil yang telah dicapai, membagi pengalaman atau sharing dengan bagian atau departemen lainnya, perusahaan lainnya atau industri lainnya. Yang ketiga itu ada benchmarking, studi secara mendalam. Benchmarking adalah studi secara mendalam mengenai hal tertentu, kemudian membandingkan kinerja dengan keadaan standar. Tujuannya adalah untuk membandingkan kinerja dan melihat peluang untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Yang keempat ini ada petunjuk dan informasi teknis. Tim manajemen energi harus menyediakan literatur dan petunjuk teknis tentang segala aspek dalam manajemen energi perusahaan. Termasuk juga dalam hal ini publikasi mengenai implementasi dan hal-hal yang telah dicapai manajemen energi dalam perusahaan. Oke, selanjutnya yang kelima di sini ada langkah-langkah sukses manajemen sistem energi. Yang pertama ya merumuskan kebijakan energi dan tujuannya. Yang kedua, melakukan audit energi secara mendalam. Yang ketiga, merumuskan rencana implementasi. Yang keempat, mengevaluasi dan memonitor implementasi manajemen energi. Tentunya alasan utama untuk atau yang menjadi pendorong untuk memulai sebuah program manajemen energi adalah pastinya meningkatkan keuntungan, menurunkan biaya operasional dan produksi, memperbaiki produk dan pelayanan, mengupgrade kondisi kerja, mengurangi dampak lingkungan. Oke, selanjutnya yang keenam, mengubah paradigma tentang penggunaan energi. Mengubah paradigma adalah pijakan awal untuk perubahan apapun yang ingin dilakukan. Dalam pengertian umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia, bukan berkaitan dengan pengertian visual dari tindakan untuk melihat tersebut, tapi berkaitan dengan persepsi, cara memahami, perspektif atau sudut pandang, dan cara menafsirkannya. Dalam banyak hal, penggunaan atau konsumsi energi lebih dilihat sebagai biaya tetap atau fixed cost yang tidak terhindar daripada sebagai biaya yang dapat dikontrol atau variable cost, atau setidaknya dipandang sebagai biaya yang harus diterima begitu saja, diterima sebagaimana adanya. Jarang sekali ada yang mempertanyakan keakuratan cara pandang tersebut. Terus ini ada paradigma yang perlu diperkuat dalam perusahaan antara lain. Yang pertama itu pengeluaran biaya untuk energi, sektor penggunaan energi, potensi penghemat energi selalu ada. Yang keempat itu efisiensi dan penghematan energi mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Oke. 7. Mengembangkan program manajemen energi. Yang pertama tentunya tujuan dan kebijakan perusahaan. Agar manajemen energi dapat berfungsi dengan baik, ia harus terintegrasi secara efektif ke dalam proses dan prosedur manajemen yang ada. Manajemen energi sangat tergantung pada sumber daya manusia. Semakin banyak sumber daya manusia yang terlibat dan termotivasi, akan semakin efektif program manajemen energi tersebut. Keterlibatan tersebut harus terstruktur dan terencana. Oke, selanjutnya ada komitmen manajemen puncak. Manajer divisi departemen harus diyakinkan sehingga memiliki kepedulian tinggi terhadap tanggung jawabnya. Lebih baik lagi, program manajemen energi dideklarasikan dengan pernyataan kebijakan yang kuat dari pemimpin perusahaan, kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai keuntungan pelaksanaan program manajemen energi kepada karyawan. Yang selanjutnya ada pertanggungjawaban. Program manajemen energi harus dimulai dengan penunjukan sebuah tim manajemen energi dipimpin oleh manajer lapangan yang cukup pengalaman, punya otoritas yang cukup untuk bertindak sebagai koordinator. Manajer atau koordinator energi selanjutnya bertugas. 1. Memastikan implementasi
implementasi seluruh keputusan. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan program hasilnya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keefektifan programnya. Oke, selanjutnya mendefinisikan tujuan dan saran yang realistik. Menentukan tujuan penghematan energi harus berdasarkan pada kajian awal penggunaan energi saat ini, kemudian penyusunan target yang masuk akal. Sistem pelaporan harus disusun untuk mengetahui progres dan pengembangan pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dirumuskan bisa ditinjau ulang secara periodik agar semakin akurat. Oke, yang terakhir, perencanaan dan implementasi program. Yang pertama itu mengkaji kondisi dan potensi saat ini. Yang kedua itu memonitor kinerja. Yang ketiga itu audit kinerja dan penggunaan energi. Yang keempat, perumusan target dan implementasi yang efektif. Yang kelima, pengkajian terhadap kemajuan implementasi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.